Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah mati, Dia telah bangkit, bahkan Dia telah naik ke sorga. Hari ini adalah hari di mana kita memperingati kenaikannya ke sorga. Kiranya ibadah kali ini menjadi ibadah yang sangat memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini. Engkau memberikan kami kesempatan yang indah untuk menikmati berkat Tuhan melalui ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini. Berkati ibadah ini, dimanapun kami, seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini, kami mohon Roh Kudus jamah dan berkati kami semua. Berkati setiap hamba-hambamu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Kiranya juga Engkau pakai mereka untuk menjadi berkat bagi kami yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkatilah ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu dalam nama Tuhan Yesus, kami siap beribadah. Haleluya. Amin. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, segala raja. Sorak-sorai bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji
akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kau telah mati bagi kami. Kau bangkit bagi kami Tuhan. Dan saat ini kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus Kau baik. Terima kasih. Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Ku indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, Segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang Kau layak Tuhan. Anugerah-Mu kepadaku tanpa pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang-Ku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu.
puji, segala hormat, senang hatiku menyembah. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang Tuhan kasihi. Setelah kita memuji dan memuliakan Tuhan lewat puji-pujian syukur, marilah kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita tundukkan bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih untuk hari yang istimewa ketika kembali Tuhan memberi kepada kami kesempatan untuk beribadah secara online. Kami berdoa Tuhan agar dimanapun jemaat-Mu berada, siapapun kami yang mengikuti ibadah ini, diberkati oleh Tuhan. Karena firman Tuhan Allah yang disampaikan adalah firman Allah yang benar, hidup, dan berkuasa. Ampuni kami dari segala kelemahan dan salah dosa kami. Pimpin ibadah ini dari pertengahan pada akhir, agar kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, hari ini tanggal 1 Mei, kita secara khusus menyelenggarakan ibadah istimewa. Bukan karena hari libur, karena kalender merah, tetapi karena kita diingatkan pada sebuah peristiwa yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu, di mana Yesus yang pernah mati, dikuburkan, tapi kemudian bangkit kembali. Setelah 40 hari ia berada di bumi ini, maka ia terangkat ke surga. Firman Tuhan mengatakan hal itu. Dan apa makna kenaikan Yesus ke surga secara khusus untuk kita pada tahun ini, secara khusus untuk jemaat Tuhan? Untuk apa kita memperingatinya? Untuk apa kita mengadakan ibadah khusus pada pagi ini? Marilah saya ingin kita membuka bersama Injil Markus pasal 16 ayat 9 dan seterusnya. Markus pasal 16 ayat 9 dan seterusnya. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka pun tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka.
Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Ada dua hal yang saya simpulkan, saya sarikan dari kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga akan mendorong kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Atas hal apa? Bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus yang saudara saya percayai, yang saudara saya miliki, dan kita juga miliknya adalah Tuhan Allah yang hidup, yang berkuasa, baik atas segala makhluk maupun alam semesta yang diciptakannya. Saudara-saudara, kalau saja kita mengingat akan kelahiran Yesus yang sangat ajaib itu, bagaimana ia lahir bukan karena hubungan antara suami istri Yusuf dan Maria, tapi karena karya Roh Kudus. Kalau kita berpikir tentang pengajaran Yesus yang membuat begitu banyak orang yang bertobat dan berbalik dari hidup yang penuh dosa menjadi hidup yang dibenarkan. Pengajaran yang membuat orang tercengang-cengang. Pengajaran yang terus berlanjut tidak hanya hingga pada saat ini, tapi untuk hari-hari yang akan datang ke depan. Kalau saja kita berpikir tentang pelayanannya yang diwarnai dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Bagaimana orang sakit disembuhkan, orang gila dapat dipulihkan. Tuhan bagaimana membuat sesuatu yang kecil, sederhana, sedikit, 5 keturik dan 2 ekor ikan, telah dilipat kali gandakan sehingga ribuan orang dikenyangkan, masih ada sisanya. Bahkan Yesus mengadakan mujizat Lazarus atas Lazarus yang sudah 4 hari dalam kubur dapat dibangkitkan kembali. Maka kita harus mengatakan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Kita mengucap syukur Tuhan yang dahsyat. Bahkan lewat penderitaannya, kesabarannya, kemampuan untuk mengontrol dirinya, teladan yang baik bagi setiap orang yang mengalami penderitaan. Kemudian dilanjutkan dengan kematiannya yang bukan merupakan kekalahannya. Karena pada saat yang terakhir sebelum ia menyerahkan nyawanya, ia mengatakan sudah selesai. Ia justru memiliki kemenangan yang spektakuler pada saat ia mati. Kemudian kebangkitannya yang tidak kita ragukan sebagai sebuah fakta dan bukan isapan jempol. Kebangkitannya yang memungkinkan kubur, dosa, maut, neraka, dan iblis dikalahkan. Tidak mampu menahan dia. Tidak mampu mengalahkan dia. Dan hari ini, saudara, ketika kita merayakan kenaikan Yesus ke surga, memperingatinya, mengingatnya, kita harus mengatakan Yesuslah Tuhan kita yang dahsyat, ajaib, berkuasa atas tidak hanya alam semesta, tapi hidup saudara dan saya. Bagaimana ia mengalahkan teori gravitasi bumi yang mengatakan segala sesuatu yang punya beban itu akan turun ke bawah. Yesus tanpa dilengkapi dengan alat apapun,
ia bisa terangkat naik ke surga. Ini disaksikan bukannya oleh 12 murid Yesus, tetapi oleh 500 murid-murid Yesus yang lain atau orang-orang percaya pada waktu itu. Saudara-saudara, luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib, yang hebat, yang dahsyat, yang juga memegang kendali hidup saudara saya. Ia berkuasa atas kehidupan saudara saya, bahkan seluruh dunia dengan isinya. Untuk itu kita patut mengucap syukur. Tapi saya ingin mengatakan saudara, ada satu hal yang lebih dari semua yang saya katakan tadi, yaitu sebuah janji yang belum digenapi, tetapi pasti akan digenapi, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ia yang naik akan turun kembali. Firman Tuhan mengatakan, maka sesudah berbicara demikian pada murid-muridnya, terangkatlah ia ke surga. Tapi ada satu janji, yaitu janji kedatangan dua kali untuk menyediakan tempat bagi saudara saya yang percaya. Itu disebutkan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1. Coba saya bacakan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, agar apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempat itu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara-saudara, ini bukan sekedar harapan, tapi sebuah janji yang pasti akan digenapi bagi saudara saya yang percaya kepada Yesus Kristus dan memiliki Dia sebagai Bapa yang kekal, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita yang disebut surga. Agar barang siapa yang percaya kepada Dia, Dia bukannya tidak dibinasakan, tetapi Ia memiliki hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Dan kedatangannya yang kedua kali itu pasti, karena Alkitab menjanjikannya. Saudara-saudara, setiap orang, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, pintar, bodoh, siapapun manusia namanya, dimanapun dia berada, bagaimanapun status sosialnya, satu hari nanti akan mati. Kematian tidak tabu untuk dibicarakan, karena itu sebuah fakta kehidupan kita. Tapi kematian juga bukanlah berakhirnya kehidupan seorang, khususnya seorang yang percaya. Karena kematian justru menjadi awal dari kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal, kehidupan di mana tidak ada lagi penderitaan, beban yang berat, air mata, tidak ada lagi kehidupan dosa sebagaimana kita hidup pada saat sekarang ini di dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan dan seluruh umat Tuhan. Ada begitu banyak lagu-lagu yang dinyanyikan. Bahkan saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu, ketika orang-orang hitam yang mengalami penderitaan yang hebat di Amerika, mereka merindukan kedatangan Tuhan yang kemudian mereka ciptakan lagu-lagu mengenai fajar itu kapan merekah. Mereka percaya bahwa di dalam sebuah lorong gelap yang panjang itu, di ujung sana
terdapat terang, terang pengharapan, tapi terang kepastian. Saya ingin mengatakan, saudara-saudara, kedatangan Yesus yang kedua kali akan dimungkinkan setelah kenaikan Yesus ke surga. Untuk itu, pada hari ini ketika kita memikirkan, merayakan, mengadakan ibadah kenaikan Yesus ke surga, kita patut mengucap syukur. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang saudara saya percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar Tuhan yang baik, Tuhan yang peduli, Tuhan yang memberkati kita, tapi Tuhan yang memberikan sebuah jaminan yang pasti, yaitu akan hidup yang kekal. Karena ia naik ke surga, tapi akan turun kembali untuk menjemput saudara saya yang didapatinya hidup yang berkenan kepada Tuhan dan setia sampai akhir. Puji Tuhan, saya harap kita boleh mengucap syukur pada hari ini karena kenaikannya bukan hanya membuktikan kepastiannya untuk datang kembali, tetapi pengharapan itu akan saudara dan saya alami jika saudara juga tetap setia kepada Dia. Yang kedua, kenaikan Yesus Kristus ke surga juga patut kita syukuri. Mengapa? Karena pada saat Dia naik ke surga, Dia tidak sekedar naik begitu saja. Dia meninggalkan sesuatu. Dia memberikan sesuatu. Bukan harta benda, bukan kekuasaan, bukan sesuatu yang punya nilai-nilai seperti yang sering kita banggakan selama kita hidup di bumi ini. Tapi Dia memberikan yang dunia tidak memberikannya, yaitu Roh Kudus. Kita boleh membaca bersama di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 20. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain dengan huruf P besar, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, inilah berkat besar yang patut kita syukuri, yaitu pada saat Dia naik ke surga, Dia memberikan sesuatu yang saudara saya membutuhkannya, bahkan paling kita butuhkan pada saat ini, yaitu Roh Kudus. Di dalam bahasa Yunani, kata parakletos adalah istilah yang tepat untuk Roh Kudus. Dialah roh penghibur yang memberikan pada kita penghiburan, bahkan penghiburan sejati. Roh Kudus juga roh penolong yang memberikan pertolongan pada kita, bukannya pada waktu kita sedang, tapi pada waktu kita susah, ketika kita menderita, ketika kita sakit, ketika kita bahaya. Dia memberikan pertolongan pada kita.
tapi Roh Kudus juga Roh yang menyertai kita. Oleh sebab itu kita tidak cukup mengucap syukur karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi kita akan dikuasai oleh Roh Kudus. Kita harapkan kita dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus. Roh itu akan bersama dengan kita. Dia tidak ada di luar sana, tapi seharusnya dia ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Ya, orang-orang yang percaya. Tetapi Roh Kudus juga disebut Roh kuasa. Dunamai, ada kuasa ledakan, kuasa seperti dinamit yang meledakan. Kuasanya itu juga yang seperti Yesus janjikan kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat naik ke surga. Kuasa yang memungkinkan mereka memiliki otoritas untuk pelayanan mereka yang memuliakan Tuhan. Ayat-ayat dalam Markus pasal 16 tadi tidak ingin mengatakan bahwa setiap orang percaya yang minum racun gak mati, yang digigit ular berbisa tidak mati, tidak celaka dan seterusnya. Tetapi Yesus ingin mengatakan Roh Kudus yang dikaruniakan, diberikan pada saudara saya, pada kita orang percaya, adalah roh yang memberikan pada kita kemampuan untuk menghadapi sesuatu, bahkan kemampuan untuk menanggulangi sesuatu. Bukan kita, tetapi Tuhan yang menyertai kita. Bukan kita, tapi Tuhan yang ada di dalam kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sebelum Yesus naik ke atas, naik ke surga, maka ia memberikan pesan agar murid-murid Yesus pergi memberitakan kabar baik pada orang-orang yang membutuhkannya. Dan ini dibutuhkan sebuah roh, kuasa, kekuatan istimewa untuk dapat menyampaikan kebenaran yang pada umumnya cukup sulit dicerna oleh akal dan diterima dengan tulus ikhlas. Oleh sebab itu Yesus membekali murid-muridnya, juga saudara saya, dengan Roh Kudus itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dan saya ingin mengatakan, sesudah Yesus bangkit, naik ke surga, jangan pernah berpikir kita sudah kehilangan komunikasi, kontak, atau kehilangan daya lagi. Karena sesungguhnya Dia menyertai kita, bukan sementara saja, tapi sampai selama-lamanya. Untuk itu Yesus pernah berkata, pergilah kamu, beritakanlah kabar baik itu kepada seluruh umat manusia, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan alam, sampai hari yang terakhir. Hari ini ada dua hal yang patut kita syukuri. Ketika kita mengingat atau memperingati kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, kita patut mengucap syukur karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus, bukan sekedar seorang nabi, guru besar, seorang pemimpin bangsa, seorang yang dapat memberikan teladan yang baik saja. Tapi kita mengucap syukur, kita memiliki Yesus sebagai Tuhan Allah yang hidup, yang penuh kuasa, yang berkuasa tidak hanya atas makhluk hidup, tapi pada alam semesta juga. Ia berkuasa atas hidup saudara dan aktivitas hidup saudara dan saya. Hidup kita semuanya. Yang kedua, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Yesus Kristus yang naik ke surga, Dia akan datang kembali sambil dengan janjinya yang pasti. Supaya di mana Dia berada,
di surga sana, di situ juga kita berada. Kita boleh hidup bersama dengan Dia. Dan sebagai jaminan agar kita tetap hidup di dalam tuntunannya selama kita mau dituntun oleh Dia. Tuhan memberikan pada kita sebuah berkat yang luar biasa istimewa, yaitu Roh Kudus yang akan terus menuntun langkah kehidupan kita dari kemenangan kepada kemenangan yang lain sampai akhir hidup kita, sampai kesudahan alam. Kiranya kita pada hari ini boleh mengucap syukur pada Tuhan untuk setidak-tidaknya dua hal itu. Dan jadilah pribadi-pribadi yang tangguh, yang tetap kuat, beriman teguh, memiliki hati yang tegar, kuat dalam menghadapi apa saja, di mana saja, kapan saja. Tuhan memberkati saudara, segenap jemaat Tuhan, dan Tuhan memberikan pengharapan yang pasti untuk selalu hidup berkemenangan. Dulu, sekarang, dan yang akan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara dan saya dan kita semua. Amin. Mari kita tundukkan bersama dan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, Maha Peduli, Maha Setia, kami mengucap syukur pada hari ini untuk ibadah khusus hari kenaikan Yesus ke surga. Karena kami kembali diyakinkan bahwa Engkaulah Yesus bukan sekedar sebuah pribadi yang baik, pemimpin yang hebat, tapi Engkaulah Tuhan atas segala makhluk dan alam yang diciptakannya. Engkau naik ke surga adalah sebuah keniscayaan, sebuah fakta sejarah. Dan kami mengucap syukur dan berbangga hati memiliki Yesus sebagai Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Tuhan, kami ingin mengalami kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan dalam perjalanan hidup kami pada hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin tetap mempertahankan Roh Kudus dalam hati kami, hidup kami. Kami tidak ingin Roh Kudus meninggalkan kami. Untuk itu biarlah kami boleh tetap setia kepadamu, hidup berkenan kepadamu, sampai kami boleh mengalami sukacita yang sejati, kebahagiaan sejati, ketika Yesus yang naik ke surga akan turun kembali ke dunia, menjemput kami, orang-orang yang percaya, dan kami boleh menikmati hidup yang kekal, bukan sekedar janji, tapi sebuah kenyataan yang pasti seluruh umat Tuhan mengalaminya. Manusia boleh memberikan janji, tapi hanyalah Tuhan yang memberikan kepastian. Dan kami percaya akan kepastian yang Tuhan janjikan itu. Terima kasih Bapak. Kiranya Allah Roh Kudus terus memenuhi hati dan hidup kami dan menuntunnya dari hari ke hari sampai hari yang terakhir, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Allah Roh Kudus. Segala hormat, puji dan syukur kami persembahkan hanya kepadamu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama saya katakan, amin.
Amin. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang dapat melakukan transfer, dapat melihat nomor rekening Bank GBI Philadelphia yang tertera pada layar. Dan bagi jemaat yang mungkin tidak dapat melakukan transfer melalui bank, dapat mengumpulkan persembahannya di rumah dari minggu ke minggu, dan tiba saatnya kita berkumpul kembali beribadah di gereja, dapat membawa persembahan tersebut ke rumah Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Jemaat Tuhan yang saya hormati, pada kesempatan ini marilah kita berdoa syafaat. Berdoa syafaat adalah berdoa bukan untuk diri atau kepentingan kita sendiri saja, tapi berdoa untuk orang lain, hal-hal yang lain. Mari kita tundukkan bersama dan berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kasih, Maha Setia, Maha Kuasa, kami ucap syukur Tuhan memiliki Tuhan yang sangat peduli, tidak hanya atas kehidupan kami, tetapi kepada semua orang di bumi ini. Untuk itu kami ingin berdoa syafaat. Yang pertama untuk segenap jemaat Tuhan, di mana saja
mereka berada. Khususnya di rumah-rumah ketika mereka tidak dapat bertemu satu dengan yang lain di dalam sebuah gedung gereja. Tuhan, jaga dan peliharakan mereka seperti biji matamu. Jauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Cukupkan apa yang dibutuhkan oleh mereka dalam keseharian. Berikan kesempatan pada mereka untuk lebih akrab satu dengan yang lain, terutama akrab dengan Tuhan sumber kehidupan itu. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit atau sedang menghadapi masalah atau bahkan lemah iman. Tuhan hadir di sana, peluk mereka, jamah mereka, tolong mereka, angkat mereka, pulihkan mereka, lepaskan mereka. Biar mereka boleh kembali menikmati hari-hari hidup dengan penuh kebahagiaan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, agar justru lewat situasi yang tidak kondusif ini, tidak bersahabat ini, ada banyak orang yang dipulihkan, ada banyak orang yang bertobat, ada banyak gereja yang dipulihkan, diperbaharui. Saya percaya Tuhan, Engkau hadir karena Engkau maha hadir di mana saja gereja Tuhan berada dan umat Tuhan berada. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Pada saat ini pasti menghadapi begitu banyak kesulitan, baik kesulitan ekonomi, kesehatan, keamanan, politik, dan hal-hal lain yang pasti terganggu dengan COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat akal budi kepada pemimpin bangsa kami dan seluruh jajarannya. Biar mereka diberikan oleh Tuhan kemampuan untuk dapat mengatasi situasi yang tidak menyenangkan ini sehingga boleh berlalu pada waktunya dan tidak lama lagi. Terima kasih Bapa. Kami percaya kesehatian, kebersamaan, tidak hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat dan bangsa ini menjadi sebuah modal utama untuk dapat memerangi dan menang atas corona ini. Terima kasih Bapak. Secara khusus kami berdoa untuk tim medis, para dokter, perawat, dan orang-orang yang berkecimpung di dalam area pelayanan kesehatan ini. Tuhan memberikan pada mereka kemampuan untuk menjaga diri dan dibebaskan dari semua penularan virus corona ini pada mereka, agar mereka juga keluarganya boleh terpelihara. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Biarlah Tuhan terus berkarya atas dunia kita, dunia kami bersama, atas bumi yang Tuhan ciptakan. Terima kasih Bapak, dengarlah doa, ucapan syukur kami, dan doa syafaat yang kami alaskan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan saudara-saudara, pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah istimewa pada hari ini, tanggal 21 Mei 2020. Dan saya menjemput kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima berkat. Sesuai dengan janji Tuhan yang tiada pernah berubah, dan kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan, kekasih-kekasih Kristus, umat Tuhan, terimalah dengan iman percaya bahwa segala berkat yang rohani dan jasmani secara
berkelimpahan, berkesinambungan turun ke atas saudara. Kasih sayang, pemeliharaan yang sempurna, dan berkat-berkat-Nya yang berkecukupan dari Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat itu adalah bagi saudara dan keluarga. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang terus-menerus membuahkan hidup yang baik, hidup yang menjadi teladan di tengah-tengah situasi yang sulit, hidup yang memuliakan Tuhan, karena hidup yang berkemenangan atas segala hal bagi kemuliaan namanya. Pagi ini, hari-hari yang akan datang sampai hari Maranatha, ketika janji Tuhan yang naik ke surga akan turun kembali menjadi kenyataan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Amin.